Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang kami hormati Ustadz Junari, jazakallah khairan Ustadz. Kepada ibu-ibu semua yang telah hadir, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Alhamdulillah pada sore hari ini kita patut bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia-Nya sehingga kita dikumpulkan kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan pada sore hari ini kita dapat menyerap materi yang akan disampaikan oleh Ustadz, dan mudah-mudahan hadirnya kita pada sore hari ini menjadikan kita terhapus dosa-dosa dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini Ustadz Junari akan menyampaikan materi yang sangat bagus yang bisa menjadikan bekal bagi kita dalam interaksi kita bersama Al-Quran. InsyaAllah adab membaca Al-Quran. Baiklah, monggo kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan Ustadz Junari untuk menyampaikan materi. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di materi adabu tilawatil Quran. Kalau sebelumnya kita membahas tentang adab terhadap Al-Quran, adab terhadap Al-Quran sebelumnya kita bahas itu ya, mulai dari meyakini, kemudian membaca, memahami, mengamalkan, mengajarkan, dan menghafalkan. Itu dulu yang kita bahas ya. Nah, sekarang kita masuk di yang membaca. Jadi membaca ini setelah poin meyakini. Setelah poin meyakini baru ada
poin membaca. Ada sekitar 16 ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada sekitar 16 adab. Ada sekitar 16 etika kalau kita itu membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan 16 itu cukup untuk kita sampaikan. Kalau tidak cukup, nanti ada yang paling kita tekankan untuk membaca Al-Quran. Baik, sebelumnya saya sampaikan ada istilah fikih, ada istilah adab. Ada istilah fikih, ada istilah adab. Kalau berkenaan dengan masalah fikih, nanti akan muncul boleh dan tidak boleh. Boleh dan tidak boleh. Kalau bicara tentang adab, maka pantas dan tidak pantas. Nanti kita akan ketemu beberapa hal di 1 sampai 16 itu. Yang pertama, Ibu, adalah al-wudu'u. Al-wudu itu berarti berwudu. Nah, kalau kita bicara tentang fikih, terjadi perbedaan pendapat, boleh tidak memegang mushaf dan membaca mushaf itu tanpa wudu. Termasuk nanti akan ada pembicaraan orang haid itu boleh baca Quran atau tidak. Itu tadi kalau kita bicara tentang fikih. Kalau kita bicara tentang fikih, saya tidak berbicara tentang fikih dan nanti jenengan tidak perlu untuk bertanya tentang masalah fikih itu. Kita hanya bicara adab saja, bicara etika saja. Saya contohkan begini, dulu pernah saya sampaikan di sini ada seorang laki-laki yang dia itu sholat di masjid kita ini. Dia ini kemudian memakai celana sebatas lutut, kemudian di atas pusatnya itu udel, dalam bahasa orang Jawa itu tidak pakai apa-apa. Kalau di dalam masalah fikih orang sholat semacam ini sah. Kalau bicara tentang fikih, maka ketika ada orang sholat yang cuma pakai celana dan tidak pakai kaos, tidak pakai baju, secara fikih para ulama mengatakan sah. Tapi kalau kita bicara tentang masalah adab, ya kita akan berkata, loh lah sholat kok modelnya ngono kuwi gitu. Nah, saya pernah diilustrasikan oleh Pak dosen saya dulu, ya, Pak Mahfud LC. Beliau mengatakan, kita ini memegang mushaf yang tulisan Al-Quran ini adalah kalamullah. Maka secara etika kita ingin menghargai, menghormati sesuatu kalam suci dengan dalam posisi kita dalam keadaan suci. Cuman begitu saja Ustadz saya mengatakan begitu. Ya, jadi hadis yang sahih riwayat At-Tabrani mengatakan la yamassu al-Qur'ana illa tahirun. Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Itu saja ya. Jadi perkara masalah fikih boleh atau tidak boleh, jenengan lebih paham tentang masalah itu. Tapi kalau bicara tentang adab, ya kita berwudu. Kemudian yang kedua adalah istiqbalul qiblah. Lagi-lagi kalau kita bicara boleh dan tidak boleh, baca Al-Quran tidak menghadap kiblat itu boleh. Ya, kalau kita bicara fikih, baca Al-Quran menghadap kiblat atau tidak itu boleh kan gitu ya. Tapi kita bicara tentang adab. Betul-betul kita menghadap kepada Allah membaca Al-Quran. Maka di sini disebut di dalam hadis yang marfu, inna likulli syai'in sayyidan wa inna sayyidal majalisi qibalatul qiblah. Berwudu kemudian jenengan menghadap ke kiblat. Wih, Masya Allah, itu adab. Adab. Ketika kita itu mendapatkan surat dari orang yang kita hormati, dari orang yang kita cintai, dari orang yang kita rindukan, kita baca suratnya tersebut itu koyok Masya Allah itu ya. Ini surat dari siapa Bu? Allah. Ada 114 surat. Tentu kita akan lebih beradab dan beretika ketika memegang mushafnya Allah Subhanahu wa taala. Itu loh maksud saya begitu. Itu maksud saya begitu. Jadi kalau untuk surat orang lain
Itu saja kita baca sedemikian rupa, bahkan kita baca berulang-ulang. Bagaimana kalau itu surat-surat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini juga menarik. Apa? Asiwak. Asiwak. Apa Ibu asiwak itu, Ibu? Gosok gigi. Loh kenapa? Di situ kalau disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, asiwaku matharatun lil fami mardatul lirabbi. Siwak itu bisa mencucikan mulut, mardatun lirabbi, dan bisa mendatangkan ridhonya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong yang kita baca itu suci, yang kita sebut kalam suci, yang kita sebut Allah yang maha suci. Tentu etikanya kita, mulut kita pun juga kita sucikan. Jadi mustahab, sunnah, beretika kalau kita mau membaca Al-Quran, kita bersihkan gigi kita ini, kita bersihkan mulut kita itu. Nah, makanya kemudian di dalam riwayat itu ada kalimat begini, Ibu. Tayyibu afwahakum bisiwaki. Ya, bersihkan mulut-mulut kalian bisiwaki dengan gosok gigi. Kenapa? Fa innaha turukun lil Qur'an. Karena sesungguhnya bergosok gigi, siwak itu turukun. Turukun itu jalan Al-Qur'an. Ini etika. Pernahkah kita ketika mau baca Al-Quran betul-betul serius semacam ini? Menghadap ke kiblat, ambil air wudu, gigi kita gosok, bersih, kemudian kita baca Al-Quran. Pernahkah? Kadangkala kita itu baca Al-Quran sampai nak udeli dewe. Ya, padahal itu kalam suci. Nabi Muhammad SAW itu orang yang luar biasa kalau baca Al-Quran. Nanti akan saya bahas bagaimana posisinya berdoa ketika membaca Al-Quran atau khusyuk di dalam membaca Al-Quran. Poin nomor 4, Ibu, ada namanya tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil itu hukumnya wajib. Surat Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Cara baca Al-Quran itu 4 ya. Hadr, tadwir, tartil, tahqiq. Kalau orang baca Al-Quran hadr itu cenderung kalau baca cepet. Biasanya kalau baca hadr, maka 4 hal itu biasanya hilang. Nun sewu, kalau jenengan baca Al-Quran, setidak-tidaknya 4 itu harus dipelajari. 1, waqaf wal ibtida. Apa waqaf wal ibtida itu, Ibu? Ya, itu. Kapan waktunya memulai, kapan waktunya berhenti. Yang kedua, yang harus betul-betul kita pahami itu adalah hukum nun mati atau tanwin. Atau min mati termasuk di sana ya panjang pendek. Karena memang ketika kita membaca Al-Quran panjangnya tidak pas itu sudah merubah artinya. Sudah merubah artinya. Jadi kalau rusulun dengan baca rasulun itu sudah berbeda maknanya. Kemudian yang perlu kita pahami lagi itu yang namanya sifat-sifat huruf. Itu harus dipahami juga. Huruf shad itu masuknya sifatnya apa, isti'ala atau idbaq dan lain-lain itu perlu dipahami karena pengucapan itu juga mempunyai perbedaan nanti. Ada kemudian yang keempat namanya makharijul huruf. 4 ini yang seharusnya kita pahami. Nah, kalau kita membacanya tartil itu fa insyaallah 4 hal ini bisa kita paskan dengan baik. Hadr itu berarti baca Al-Quran cewepet. Dan cenderung orang yang baca Al-Quran cewepet itu cenderung itu tadi 4 halnya itu banyak melesetnya. Apalagi makharijul hurufnya. Huruf ain menjadi huruf hamzah. Padahal
Konteksnya antara ain dengan hamzah itu sudah merubah arti. Kalau kita membaca alhamdulillahi rabbil a itu sama alhamdulillahi rabbil a itu sudah beda. Maknanya jauh. Itu konteksnya bisa kita dapat pembelajaran makharijul huruf sama sifat-sifat huruf. Alhamdulillah kalau di sini sudah ada kajian Selasa Tahsin ya. Dengan beliau Ustadz Wahab Husain itu. Ikuti itu. Nah, tartil. Yang kedua ada namanya tadwir. Tadwir itu sedang. Yo ora cepet, yo enggak pelan. Cukupan. Ada yang namanya tartil. Lah, tartil ini para ulama cenderung memaknakan dengan pelan. Kalau jenengan lihat seperti iramanya Ra'at Al-Qardi, bacanya tartil itu seret. Ya, jadi betul-betul siapa lagi Bandar Balila, siapa lagi Misyari Rasid dan lain-lain. Dan ada namanya tahqiq. Tahqiq ini Rasulullah tok yang bisa. Orang yang paling fasih itu adalah Rasulullah, terutama huruf dhat. Itu yang paling fasih adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita itu yang diperintahkan oleh Allah itu wajibnya adalah tartil. Jangan cepat-cepat kalau baca Quran. Karena nanti ada hubungannya dengan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Di sini coba jenengan lihat di sini, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk dari golonganku, bukan termasuk umatku orang yang lam yataghanna. Kalau kita itu membahas ghina secara linguistik bahasa itu, ghina itu kan artinya mengiramakan, melakukan. Loh Pak, apa boleh toh kita itu baca Al-Quran memakai irama-irama tertentu? Paling penting saya begini Ibu, ini sampai pada konteks di 11, saya ambil di nomor 11. Kalau di nomor 11 itu kita mentartilkan Al-Quran itu dengan memperbagus suara. Dan memperbagus bacaan Al-Quran dengan suara yang bagus itu diperintah oleh Nabi. Coba jenengan amati hadis yang nomor 11 ini kan, yang bawah ini yang tak pakai kursor. Zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Hiasi Al-Qur'an itu dengan suara-suara kalian. Jadi membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah itu perintah Rasulullah Muhammad SAW. Bacanya ya tartil, pakai suara yang bagus. Pak, perlu pembiasaan dan latihan betul. Rasulullah itu suaranya bagus. Nah, Pak, bagaimana dengan irama? Kalau di dalam dunia ilmu qiraat itu yang dikenal setidaknya 7 sampai 8. Yang jenengan kenal apa saja? 1, bayati. Pernah dengar kata-kata bayati? Ada yang kedua namanya nahawan. Ada yang ketiga namanya jiharka, ada syika, apalagi ada soba, ada hijaz, ada apalagi ros, ada yang menambah dengan kurdi. Boleh tidak kita membaca dengan hal semacam itu, boleh tidak? Saya cuma mengatakan begini deh. Kalau saya cuma mengatakan begini, jangan fokus kepada iramanya dulu. Fokus kepada 4 hal yang saya sebutkan tadi. Biasanya orang itu pas ketika fokusnya ke irama, akhirnya kemudian yang 4 tadi itu lepas. Kalau ibu-ibu yang di sukun sana itu mereka sudah belajar nahawan, belajar jiharkah. Ya, mereka sudah belajar itu. Nggak tahu kalau di sini sudah sampai mana. Ya, kalau Syekh Misari Rasid itu suka yang nahawan.
Kalau Syekh Ro'at Al-Qurdi suka yang bayati. Kalau Syekh Hani Rifai suka yang Hijaz. Kalau Syekh Bandar Balila suka yang bayati. Kalau Abu Usama orang Indonesia itu suka yang Jiharka. Kalau Syekh As-Sudais itu suka yang Ros. Ya, Syekh Ar-Surem itu Ros. Mahir Al-Muqaili itu suka bayati dengan variasinya. Nah, kalau Muzammil Hasbala itu suka yang Kurdi dan sebagainya. Tapi biasanya kalau kita itu belajar yang 4 tadi, bacanya pakai yang 4 tadi, waqaf, ibtidak tadi itu, nun mati dan sebagainya, makharijul huruf atau sifat-sifat huruf, nanti namanya irama itu akan keluar sendiri. Kenapa? Para ahli qira itu menyebut sebenarnya di dalam suara manusia itu mengandung 8 unsur irama tadi, walaupun kita tidak sadar. Ya, mengandung 8 irama itu. Kalau umpamanya kita ngomong dengan suara yang sedih, Pak, mbok aku tukokno apa? Tukokno apa? Mbok aku ditukokno kerupuk to, Pak? Berarti ki irama apa namanya? Hijaz atau irama soba. Irama soba. Kalau kita semangat, ayo sekarang kita perang. Semangat, berarti memakai irama ras. Jadi sebenarnya kita itu secara tidak sadar memang irama-irama yang 7 itu ada. Coba kalau umpamanya kita membaca Al-Quran tanpa irama itu bisa enggak? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu, apa begitu? Tanpa sadar kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah keluar sendiri. Apa? Jiharka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu? Ras. Jadi tanpa sadar memang semacam itu. Nah, tapi saya katakan tolong jangan fokus ke irama. Belajar saja yang 4 tadi itu. Kalau nanti memang 4 itu sudah oke, nanti irama itu akan muncul sendiri. Oke. Saya dulu sampai nyoba sampai 8 itu. Ternyata akhirnya kemudian yang cocok yang bayati itu. Bayati yang biasa irama yang paling ringan. Kalau untuk menghafal yang enak itu pakai irama ros. Metode umi itu ros. Metode umi qiraati itu ros. Makdis itu pendekatan makdis itu memakai bayati. Kalau saya memakai pendekatan taisir. Punyanya Pak Kiai Haji Ahmad Fatoni LC yang Jakarta itu. Oke, clear ya. Jadi baca yang tartil, tidak usah buru-buru, nggak usah cepet-cepetan, biasa saja, biasa saja. Nggak usah bingung, Pak aku kepingin jiharkah, bisa aku tambah bingung. Ya, Pak saya kepingin nirok nih nahawannya Syekh Misari Rosid, tambah bingung sama jenengan nanti. Bingung. Di sini ibu-ibu taksinnya sama ustadzahnya dikasih irama atau tidak? Dikasih irama. Irama apa? Ros ya, umi pakai ros ya. Paling gampang itu. Ya, oke. Jadi poinnya nomor 4. Kalau kita baca Al-Qur'an tartil, berupaya yang tartil. Sambil berupaya berlatih untuk memperbagus suara kita ketika membaca Al-Qur'an. Sering-seringlah mendengar murotal-murotal itu, supaya kita memahami bagaimana syekh ini, syekh itu, syekh ini ya, dengan posisinya. Kalau untuk berkenaan dengan masalah 4 hal tadi itu ya, tajwidnya tentang nun mati, sukun mati, tanwin, waqaf ibtidak, kemudian sifatul huruf, makharijul huruf, saya rekomendasikan jenengan itu punyanya Aiman Sued. Aiman Sued itu pakar qori qiraah yang menjadi rujukan internasional. Itu bacanya beliau standar biasa-biasa saja tanpa irama, tapi masya Allah. Ya. Oke, kalau di Masjid Muhammad Sobri sana setiap hari Selasa subuh belajarnya pakai kitabnya beliau.
Beliau yang ngajar Ustadz Hernawan, itu yang sudah punya sanad ke atas. Dan kalau kita bahas tentang masalah itu nanti qiraah itu nanti ada mutawatir, qiraah sab'ah itu. Kalau kita ini selama ini bacanya baru satu riwayat, yakni An Asim, Hafiz An Asim, belum yang lain-lain. Wis gak usah meleki-meleki, gak usah dur-dur. Wis maca sing tartil, sing biasa itu saja. Itu diantara adab dan etika. Mesti ada yang takon, Pak, maca sing pletot-pletot kok. Kate belajar masalah irama ini itu. Enggak usah, makanya tadi saya bilang fokus saja kepada yang 4 tadi. Enggak usah bingung tentang masalah irama. Ya. Clear? Sekarang begini tak takoni jenengan. Baca Al-Qur'an itu yang diutamakan terutama ketika jadi imam, itu yang diutamakan benar atau enaknya? Benernya. Sekarang ada orang yang imami gak enak tapi bener, dengan yang kedua enak tapi gak bener, mana yang dipilih? Temenan. Loh, yang terjadi, yang muncul itu di masyarakat kita, sing dipilih sing enak. Oh, dikini apa yang dikini? Enak dan bener di sini ya. Masya Allah. Jadi kadangkala memang ada imam itu suaranya enak, Ibu, enak gitu, pakai irama ini, tapi begitu yang di belakang yang belajar masalah tajwid, makharijul huruf, sifat huruf itu kupingi pewanas ini. Kok ngene gitu. Bener suaranya enak, tapi panjang pendeknya kadangkala, waduh, ada di masjid A itu saya kalau makmum itu, panjang pendeknya itu seharusnya 2 ketukan dibaca jadi 3 ketukan. 3 ketukan, 4 ketukan jadi Masya Allah, jadi tidak enak. Bener pakai irama, iramanya irama Bayati Kurdi. Sudah tak kanan dibolak-balik, kedawan. Masih tetap, karena fokus kepada tadi apa tadi? Irama. Seharusnya memang yo penak, yo bener. Sing repot, gak penak, gak bener. Yes, jenengan milih yang mana? Sing milih sing enak, sing bener. Caranya gimana supaya enak dan bener? Latihan, belajar itu. Di Masjid A sana itu ibu-ibu itu luar biasa, terutama kalau bulan Ramadan. Dan di luar bulan Ramadan pun juga mereka luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Ibu-ibu yang masih ikro, mereka tidak malu-malu untuk belajar di halaqah itu. Jadi umpamanya kalau ada ibu 30 begitu ya, maka 30 itu dibagi menjadi 6, masing-masing 5. Masing-masing 5. Tidak apa-apa, yang ikro ya wis ikro. Yang sudah lancar. Ditoto tenanan cara bacanya. Tidak peduli usia umur 60 tahun ikro 1, tidak apa-apa. Tapi kalau ketika kita sudah makannya makan gengsi, repot. Kadangkala dibenerno malah muring-muring. Nah itu, jadi tidak boleh begitu Ibu. Jadi yang perlu kita tekankan adalah benar. Dan insya Allah kalau kita bacanya tartil, maka penguasaan dan menjaga tajwid, makharijul huruf, sifat huruf itu lebih bisa terjaga daripada membacanya cepet-cepetan. Wes, jenengan tak takoni saiki. Ya, saya takoni jenengan. Jenengan targetnya itu katam atau paham dosa jane itu? Targetnya paham apa katam? Le targetnya katam tok, makhluk gak paham. Kalau targetnya paham tok, makhluk gak katam. Sama dengan yang tadi itu, targetnya bener apa targetnya enak. Maka target kita itu yo bener yo benar. Kadangkala gini, ada orang imami bener memang, tapi suaranya ndak enak, standar. Makmum yang nggak mengerti tajwid itu terus kau coba jadi imam iki gak enak. Loh kan ya lucu jadi. Akhirnya saya tanya kepada makmum itu, jenengan tahu ndak imamnya itu bener apa enak?
Dia enggak tahu, Ustaz, saya enggak tahu gimana benar-benar. Lah itu. Maka perlu belajar. Clear ya? Itu namanya tartil. Baik. Yang jenengan sudah kenal irama berapa? Mbak Yati sudah kenal? Belum. Nahawan sudah kenal? Belum. Yang dikenal baru ros. Jiharkah apalagi? Syikah apalagi? Soba. Baik. Kalau ibu-ibu sana yang tadi saya ceritakan itu memang dicoba, Ibu, dicoba. Ayo sekarang belajar nahawan. Ayo belajar syikah, belajar jiharkah begitu. Lanjut ya, yang nomor 5. At-tilawatu bi khusyu'in. Kalau membaca Al-Qur'an itu yang khusyuk. Ojo dolanan, ojo main-main. Sing tenanan. Orang yang khusyuk itu gimana sih kalau membaca Al-Qur'an itu? Ini lo lihat di sini, Ibu. Inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'ani alladzi idza sami'tahu yaqra'u ra'aita annahu yakhshallah. Sesungguhnya di antara manusia yang paling bagus suaranya ketika membaca Al-Qur'an adalah alladzi idza sami'tahu, adalah orang ketika engkau mendengar dia membaca Al-Qur'an ra'aita annahu yakhshallah, engkau melihat dia itu lagi takut sama Allah. Jadi bacaannya itu khusyuk begitu. Enak begitu akhirnya. Dan akhirnya membaca dengan khusyuk ini nanti akan membawa pada suara tersebut penghayatan. Makanya mohon maaf, ada syekh-syekh di Arab ya, itu mereka baca sampai nangis gitu, karena memang khusyuknya itu, memahami itu. Kita ini kadangkala membaca ayat-ayat yang hubungannya dengan masalah neraka, hati kita nggak bisa bergetar sama sekali. Betul ya Bu ya? Pak, memang aku gak ngerti artinya, nun sewu. Ketika kita meskipun tidak mengerti artinya, ketika kita memang khusyuk betul kepada Allah, bisa kok itu. Bisa. Apalagi kalau ditopang dengan memahami bahasa Arab itu sendiri. Ya. Baik, nomor 6. Kalau membaca Al-Qur'an itu al-ikhlasu fil qiraah. Kalau membaca Al-Qur'an itu yang ikhlas. Enggak usah yang lain-lain. Enggak usah yang lain-lain. Ada ndak orang yang membaca, wis aku tak maca surat Maryam, anakku cek koyo Maryam. Boleh ndak? Oh, aku tak maca surat Yusuf, anakku cek koyo Nabi Yusuf. Boleh ndak? Oh, aku tak maca surat Al-Waqiah sekian kali cek ngene. Boleh ndak? Nah itu yang perlu kita pahami di sana. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak usah baca yang lain-lain. Ya. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, innallaha ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa batughiya bi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari suatu amal kecuali kalau dia itu dilakukan dalam posisi ikhlas mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Koyo-koyo engko Al-Qur'an malih dadi pesugihan. Aku maca iki sakmene engko dadi ngene. Ternyata engko dong-dongi lek ora kenek, malih muring-muring. Apalagi membaca Al-Waqiah itu ditambahi wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa faqihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Diulang-ulang ping 7 jaran supaya rezeki ini lancar. Itu dari mana juga? Tidak perlu begitulah, tidak perlu yang begitu, tidak perlu begitu. Saya tanya sama ibu-ibu itu yang ketika sukanya baca surah Yusuf itu, tak bilang kok nggak sekalian baca surat Al-Baqarah atau Bu? Al-Baqarah itu artinya apa? Sapi betina.
Kenapa baca surat Yusuf bukan membaca surah Al-Baqarah? Nah, jadi kadangkala kita itu membaca Al-Quran itu seringkali ada orientasi yang tidak benar, yang kadangkala itu menjadi otak-atik maktuk yang tidak ada dasarnya sama sekali dari Rasulullah Muhammad SAW. Pak itu niatnya doa. Doa itu ibadah, dan yang namanya ibadah itu harus ada dalil. Nah, dulu pernah saya cerita ya tentang ada seorang wanita yang S3-nya dari luar negeri itu. Masih ingat, entah sudah cerita atau belum itu ya. Dia ini kan, kisahnya dia ini sekolah S3 di dalam bidang pedagogik ya. Pedagogik itu ya tentang bagaimana mengajar. Jadi dia itu dapat ilmu dari luar negeri itu bahwa janin itu bisa dirangsang dengan musik klasik. Itu ilmunya orang luar negeri. Begitu dia nyampe di Indonesia, dia ngikut ngaji seperti kita ini. Sang ustadz, para ulama mengatakan merangsang kecerdasan otak bayi itu bukan dengan musik klasik, tapi dengan murotal Al-Quran. Tapi karena memang ilmunya orang luar negeri itu dibentuk dengan materialisme, empirisme, dia mengatakan harus dibuktikan. Akhirnya di hamil pertama dia masih memakai ilmunya dia dari luar negeri itu, pakai musik klasik gitu. Padahal nuwun sewu loh. Kalau saya dulu pernah belajar hipnoterapi, belajar tentang masalah hipnotis, itu yang dimasukkan kan musik-musik klasik itu untuk menenangkan diri. Wah, ini tidak maduk blas. Lah, akhirnya kemudian di hamil yang kedua, Ibu. Di hamil yang kedua itu dia banyak membaca Al-Quran, diperdengarkan murotal Al-Quran. Anaknya yang lahir jauh lebih baik daripada anak yang pertama. Jauh, tutur-tuturannya lebih gampang. Hamil yang ketiga persentase murotal Al-Quran jauh diperbanyak. Termasuk anak-anaknya yang masih kecil itu. Ternyata anak yang ketiga jauh lebih baik daripada anak yang kedua dan pertama. Anak yang ketiga yang prosentase didengarkan murotal Al-Quran, bacaan Al-Quran, itu bisa hafal 30 juz dengan cepat. Di Jepang itu pun juga sudah ada penelitian bagaimana air putih itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, diteliti itu ada efeknya ternyata. Apatah lagi otaknya manusia. Manusia. Maka ikhlaskan kepada Allah. Kalau konteksnya kita itu menanam padi, maka rumput itu akan ikut tumbuh. Tapi kalau kita itu menanam rumput, maka padi itu tidak akan tumbuh. Kita membaca Al-Quran dengan ikhlas karena Allah, tanpa niatan apapun, jangan khawatir. Itu tadi itu baru satu kisah. Bagaimana tentang seorang ibu yang kepingin anaknya jadi cerdas, anaknya jadi soleh. Jenengan masih ingat yang namanya Najah? Masya Allah. Saya kalau ingat Najah itu luar biasa anak ini. Ya, otaknya itu divonis lumpuh. Dia tidak bisa apa-apa. Tapi dia sanggup 30 juz hafal dan mampu untuk menunjukkan juznya berapa, ayatnya berapa, pojok mana dan sebagainya. Itulah mujizatnya Al-Quran. Kenapa kita mesti harus percaya dengan mindsetnya orang-orang kafir? Wah, sini perdengarkan musik klasik biar begini-gini. Allah, masih luar biasa Al-Quran. Maka pas ketika kita membaca Al-Quran, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita kepada Allah, kita dikirimi surat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu baca yang ikhlas tanpa aneh-aneh. Ada ayat di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha faj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah itu akan menjadikan jalan keluar setiap kesulitan, dan Allah itu akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sudahlah, kita baca Al-Quran ikhlas tiap hari. Nanti di sini itu jenengan akan ditunjukkan oleh Rasulullah di poin yang nomor 8. Kalau bisa, jangan melebihi 40 hari untuk khatam Al-Quran. Pak, apakah itu wajib?
Rasulullah hanya mengatakan Iqra al-Qur'ana fi arba'in. Maksudnya piye? Di sini disebutkan yustahabu alla yaktima al-Qur'an fi aktsari min arba'ina yauman. Dimustahabkan, disunnahkan dia itu tidak mengatamkan Al-Qur'an lebih dari 40 hari. Kalau bisa 40 hari itu katam. Kalau 40 hari katam itu berarti 1 hari tidak sampai 1 juz. Kalau umpamanya 1 juz itu 10 halaman, 10 halaman itu dibaca setiap kali setelah salat 5 waktu, itu cuma berapa yang kita baca, apalagi kalau tidak sampai 1 juz. Lazimkan semacam itu. Daripada kita dengarkan musik-musik, apalagi musik-musik koplo-koplo begitu, musik dangdut-dangdut yang gak karu-karuan itu. Coba jenengan amati. Mohon maaf kalau boleh saya mengatakan, saya 22 tahun bergerak di dunia pendidikan. Anak-anak yang terkontaminasi dengan bantengan, kuda lumpingan, terkontaminasi dengan musik-musik yang gak jelas itu, Masya Allah, susah aturannya, Bu. Tapi beda dengan anak-anak yang memang di rumah itu menghafal Al-Quran, di rumah ngaji di TPQ, pengaturannya indah sekali. Ada murid saya cewek yang sudah hafal 4 juz, itu reguler. Juz 30, juz 29, juz 27, 28, dan seterusnya itu. Enak aturannya, dijak ngomong pun juga enak. Beda dengan anak-anak sing bedino mek bantengan, kuda lumpingan, musiknya musik ngono-ngono kuwi ya angel ya. Itu. Makanya dalam posisi rumah tangga itu kan Rasulullah mengatakan apa, Bu? Nauwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Berilah cahaya rumah kalian itu dengan salat dan membaca Al-Qur'an. Itu ikhlaskan saja. Tidak usah baca sing aneh-aneh, kepingin ngono, kepingin gini, tidak usah. Engkau dong-dongi nanti tidak dapat apa-apa. Masih ada yang suka baca ini, baca itu supaya begini, supaya begitu, tinggalkan. Di samping memang Rasulullah tidak pernah mengajarkan semacam itu. Clear ya? Lanjut, nomor 7. Ad-du'a'u indal Qur'an. Membaca Al-Quran, berdoa ketika membaca Al-Quran. Bagaimana maksudnya? Gini loh Ibu, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang disampaikan oleh Hudzaifah ibnu al-Yamani. Rasulullah Muhammad SAW itu kalau salat malam kan panjang-panjang toh Bu, ya, kayak seperti jenengan itu kan. Ya, Rasulullah itu kalau salat panjang-panjang, Masya Allah. Sehingga Rasulullah itu kalau 1 rakaat itu beliau sanggup untuk menghabiskan kurang lebih 5 juz seperempat. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran habis dalam 1 rakaat. Ya. Ya, sama seperti kita ini. Saking panjangnya sampai cepat selesai. Baiklah, Rasulullah itu wa idza marra kullama marra bi ayatin fiha rahmah sa'ala au ayatan fiha adzab ista'adza. Kebiasaan Nabi itu kalau baca Al-Qur'an, ini kebiasaan Nabi loh ya, ini bisa kita tiru ini. Kalau beliau itu membaca Al-Qur'an kok yang dibaca itu berkenaan dengan ayat-ayat rahmat, maka beliau akan meminta. Umpamanya contoh membaca tentang masalah surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bicara tentang surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, beliau akan meminta itu kepada Allah. Loh, itu namanya berdoa. Pas ketika kemudian membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan azab, amilatun nasibah tasla naron hamiyah, beliau akan berdoa mudah-mudahan dilindungi dari neraka. Loh, itu Nabi kalau baca begitu. Jadi Nabi Muhammad itu
bacanya beliau itu tartil. Kenapa? Pas ketika tartil itu mudah untuk sambil memahami. Ketika baca Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti beliau plek, dipahami seret. Makanya Nabi Muhammad itu kalau beliau sholat membaca Al-Fatihah itu satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Begitu itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad itu kalau baca Al-Quran sambil memahami dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jenengan pernah membuka cara ngimaminya Syekh Hani Rifai ketika ngimami salat subuh, beliau membaca surah Al-Fajr. Ketika beliau membaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Beliau nangis gak selesai-selesai dan berdoa kepada Allah. Doa apakah boleh nangis ketika membaca Al-Quran? Boleh, kenapa tidak? Iku lek iso nangis. Lek gak iso nangis ya mbuh. Itu. Maka boleh. Maka Rasulullah itu kalau baca Al-Quran, beliau pahami, beliau berdoa. Boleh. Ibu, baca Quran itu banyak tapi enggak memahami atau sedikit memahami, lebih afdal yang mana? Lebih banyak, lebih baik yang banyak sambil memahami. Tapi kalau disuruh memilih antara 1 dan 2, lebih baik sedikit tapi memahami. Makanya ada seorang sahabat itu senengane maca qul huwallahu ahad. Ya, pokoknya wis maca Al-Qur'an qul huwallahu ahad iku sampai entek. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasul, ini sahabat ini kok lek maca Quran senengannya qul huwallahu ahad. Ingin ini jangan jadi alibi loh. Ojo jadi alasan. Engko salat mek gawe qul huwallahu ahad tok. Jangan. Terus ditanya sama Rasul, benar kamu itu baca qul huwallahu ahad? Benar ya Rasul. Kenapa? Saya suka ya Rasul. Terus suka, kenapa sukanya itu? Di antara alasannya karena memang qul huwallahu ahad itu isinya tentang tauhid. Dan pada masa itu dekat dengan kesyirikan dan jahiliyah. Maka untuk memperkuat tauhidnya dia setiap hari baca qul huwallahu ahad sambil dipahami maknanya. Oh begitu. Clear ya? Berdoa sambil membaca Al-Quran. Nah ini yang nomor 8 tadi loh Bu. Apa tadi? Kalau bisa khatamnya jangan lebih dari 40 hari. Kalau bisa. Lek gak iso piye? Mosok sih, terutama yang pengacara itu. Pengangguran tanpa acara. Ya, pengangguran tanpa acara, masa baca 1 hari enggak sampai 1 juz tidak bisa. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa Ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Lah nomor 9 tidak hanya sekedar membacanya yang ikhlas, tapi pas ketika mengajarkan dan belajar itu juga harus ikhlas. Ibu, ada kalimat begini dari Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi pas ketika kita belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran itu kudu tetap ikhlas, gak oleh. Kenapa Ibu? Nanti kalau kita itu ndak ikhlas, niatnya karena yang lain-lain, nanti di yaumul qiyamah kita dianggap pendusta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dulu pernah saya sampaikan ya. Sambil saya singkat-singkat saja. Nomor 10 etikanya, ayasta'idza al-qari'u minasyaitonir rajim. Kalau dia itu membaca Al-Quran, hendaklah dia itu berlindung dari setan yang terkutuk. Jenengan kalau baca Al-Quran, awali dengan isti'adzah.
Biasanya kan membacanya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau mungkin jenengan punya isti'adzah yang lain. A'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Tapi biasanya yang umum itu ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau jenengan mau baca Al-Qur'an, jangan lupa berlindung kepada Allah. Ayatnya surah An-Nahl ayat 98. Apa bunyinya? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sunnah hukumnya jenengan membaca isti'adzah itu. Kadangkala kita baca Al-Qur'an tanpa didahului dengan isti'adzah. Pas ketika kita sholat pun juga baca isti'adzah. Di rakaat yang pertama setelah membaca iftitah. Setelah membaca iftitah selesai, kemudian jenengan mau baca Al-Fatihah, itu isti'adzah dulu. Jadi setelah membaca iftitah, jangan langsung membaca surat. Ya, baca iftitah dulu, baru kemudian Al-Fatihah di rakaat yang pertama. Kalau untuk rakaat kedua, ketiga, keempat, tidak usah. Jenengan juga baca iftitah toh di rakaat pertama? Atau seringkali lupa? Jangan, tidak usah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir, baik jadi imam ataupun sholat sendirian. Oke. Ini yang nomor 11 tadi sudah saya bilang. Tahsinus saut. Maka ada istilah ayo tahsin. Tahsin itu dari ha, sin dan nun. Hasuna. Artinya baik. Kalau tahsinul Quran berarti belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Kalau ada hubungannya dengan saut, suara, maka berarti kita itu memperbagus suara kita untuk membaca Al-Quran. Ya ini diantara dalilnya pakai irama itu boleh. Saya termasuk yang mengikuti ulama-ulama yang membolehkan pakai irama. Saya termasuk yang membolehkan. Tetapi irama, tadi seperti saya katakan, irama itu nomor sekian. Mungkin nomor 12 lah irama itu. Tapi yang paling penting yang 4 tadi. Yang itu perintahnya Nabi kok. Zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suara-suara kalian. Nomor 12, saya singkat-singkat ya. Adamul jahri alal akharin. Tidak mengeraskan atas bacaan orang lain atau atas orang lain. Gimana Ibu maksudnya? Loh, apakah mengeraskan bacaan Al-Quran itu apa tidak boleh? Boleh, membaca Al-Quran keras itu boleh. Tapi kapasitasnya itu ada aturannya. Ketika Umar bin Khattab baca keras sama Nabi, pelankan suaramu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq baca pelan sama Nabi, keraskan suaramu. Jadi ada suara keras yang standar. Suatu saat Nabi Muhammad SAW itu lagi sholat. Pas ketika lagi sholat kemudian ada orang yang baca Al-Quran itu suaranya keras. Akhirnya Rasulullah itu terganggu. Rasulullah terganggu. Maka orang ini diberitahu, diseneni sama Nabi. Kadangkala itu di sebuah masjid. Antara azan dan iqamah itu ada orang yang baca Quran suara keras. Padahal itu ada di masjid di Tlogomas sana itu pernah terjadi, tak ilingno orangnya. Jadi antara adzan dan iqamah itu waktu yang mustajabah. Di situ ada orang sholat sunnah, di situ ada orang yang lagi berdoa. Jangan ganggu dengan bacaan Al-Quran. Kalau dengan bacaan Al-Quran saja yang mengganggu, Rasulullah itu nuturi, nyeneni, apalagi bukan dengan bacaan Al-Quran.
Jadi antara adzan dan iqamah itu ojo ngecepret dhewe, ojo ngomong dhewe sampai orang lain terganggu, tidak boleh. Itu dolim, mengganggu yang lain. Lebih baik kita diam. Kalau ingin baca Al-Quran dalam hati saja. Apatah lagi kemudian kalau membaca Al-Quran tadarusan di Ramadan, kemudian sampai jam 10, jam 11, jam 12 ditaruh di mimbar atas sampai banyak orang terganggu, itu pun juga enggak boleh. Enggak boleh. Nah, Rasulullah menggambarkan membaca Al-Quran itu seperti sedekah. Al-jahiru bil Quran kajahri bis sedekah. Mengeraskan bacaan Al-Quran itu seperti menampakkan sedekah. Dan menyembunyikan, mensirkan bacaan Al-Quran itu seperti menyembunyikan sedekah. Lupa apakah berarti kemudian tidak boleh menjarkan? Saya tadi katakan apa? Boleh dengan kapasitas tertentu, dengan aturan-aturan tertentu. Ya. Dalam saat tertentu mengeraskan Al-Quran itu bagus. Dalam suatu waktu mensirkan bacaan Al-Quran itu bagus. Lihat kondisi, situasi, kapasitasnya. Nah, kemudian nomor 13 itu kalau jenengan baca Al-Quran, pas ketika jenengan memang betul-betul ngantuk, hindari. Jangan baca Al-Quran pada kondisi jenengan betul-betul ngantuk. Engkau dong-dongnya jenengan membaca surah Al-Kafirun munyer-munyer gak mari-mari. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun. Gak mari-mari karena saking ngantuknya itu. Makanya kalau di sini memakai kalimat fastajama Al-Qur'an ala lisani. Mohon maaf, bahasa selain Al-Quran itu disebut ajam. Ya. Jadi kalau Rasulullah Muhammad SAW mengatakan idza qama ahadukum minal laili fastajama Al-Quran, artinya sudah keluar dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Saking ngantuknya yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Sudah maknanya sudah berubah. Ain dibaca hamzah, huruf shad dibaca sin, huruf shin dibaca shad, dan munyer-munyer akhirnya tidak jadi. Maka kalau memang modelnya kita ngantuk sampai nantinya malah justru akan merusak Al-Quran itu sendiri, maka lebih baik tidur dulu sampai ngantuknya hilang. Entah dihilangkan ngantuknya baru baca. Jangan dipaksa. Kadang-kala ngapalkan Al-Quran ngantuk tetap ngotot ngapalkan Al-Quran, wis gak apal-apal, akhirnya kemudian ngelompat-ngelompat gak karu-karuan. Itu etika, itu etika. Ada enggak yang pernah memaksakan diri ngantuk baca Al-Quran di sini? Ya, jangan. Jangan sudah dapat anugerah. Sunnah nomor 14, sunnah mencari bacaan dari orang yang suaranya bagus. Jenengan itu menyuruh orang untuk baca Al-Quran karena suaranya bagus, tajwidnya bagus, ya kan? Makharijul hurufnya bagus, sifat hurufnya benar dan sebagainya. Boleh. Sahabat Rasulullah yang suaranya bagus itu adalah Abdullah bin Mas'ud, bagus, sama Abu Musa al-Ash'ari, bagus. Nabi Muhammad itu pernah menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud hanya mengatakan, aqra'u alaika wa alaika unjal. Apakah saya membacakan Al-Quran kepada jenengan sementara Al-Quran diturunkan kepada jenengan? Nabi cuma mengatakan, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Nabi itu suka nyuruh Abdullah bin Mas'ud baca dan Rasulullah mendengarkan. Sunnah. Jadi di rumah nyetel murotal Quran, syekh-syekh yang suaranya bagus-bagus, itu sunnah, dan itu diperintahkan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nomor 15 ini sama dengan yang nomor 7. Yakni berdoa pas ketika membaca Al-Quran. Kalau ketemu dengan surat
yang ada hubungannya dengan rahmat yun jaluk. Kalau umpamanya ada ayat apa namanya itu sajadah ya sujud tilawah begitu. Dan terakhir, tidak boleh membaca Al-Quran dalam posisi rukuk ataupun sujud. Tidak boleh membaca Al-Quran ketika pada posisi rukuk ataupun sujud. Kalau ketika rukuk itu untuk apa? Fa'adhimu fihi rabba azza wa jalla. Ketika kita rukuk itu adalah untuk mengagungkan Allah, sementara sujud wa ammas sujudu fajtahidu fit du'a. Maka pas ketika sedang sujud apa? Sungguh-sungguhlah untuk berdoa. Faqaminun ayustajabalakum. Jadi sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah itu pas ketika seorang hamba itu sedang sujud. Maka perbanyaklah perbanyak doa pada waktu sujud. Clear ya? 16 singkat padat saya sampaikan adab membaca Al-Quran. Monggo, mungkin ada yang perlu ditambahkan. Ya, terima kasih Ustadz. Ibu-ibu yang sudah mempunyai daftar pertanyaan, monggo bisa disampaikan kepada Ustadz. Tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ustadz waktunya. Yang ini saya tanyakan, ketika sedang membaca Al-Quran, terus misalkan suami saya baca salam yang harus dijawab, apa saya jawab dulu kemudian saya teruskan atau enggak dijawab? Baik. Terus yang kedua Pak Ustadz, maaf ini yang ada di sini tulisan Al-Quran di pilar 2 ini kan posisi nulisnya miring. Tulisan Arabnya ini. Ya. Oh iya. Boleh. Terus yang juga di depan Pak Ustadz itu ada tulisan Abdullah. Itu di depan kaki apa boleh? Baik. Kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika kita itu membaca Al-Quran, kemudian kita itu diucapin salam. Kalau memang pas ketika membaca Al-Qurannya ketika sholat tidak boleh. Tapi pas ketika kita kemudian diucapin salam ketika membaca Al-Quran tidak dalam posisi sholat, boleh. Boleh, dan kemudian kita teruskan. Untuk mengagungkan Al-Quran itu jangan diletakkan di bawah. Jangan diletakkan di bawah, apalagi di bawah lutut. Ya, untuk membawa Al-Quran, saya sampai hari ini memakai salah satu kitab namanya Al-Adabu fi Hamlatil Quran punyanya Imam An-Nawawi. Jadi kalau ada mimbar, ada meja, kalau memang itu tulisan Al-Quran loh ya. Kalau hanya sekedar tulisan biasa bukan ayat-ayat Al-Quran itu beda lagi. Abdullah itu nama orang atau nama masjid. Nah, kalau ada hubungannya dengan ayat-ayat Al-Quran maka lebih baik jangan. Wong kita membawa Al-Quran. Saya kalau mengajarkan kepada anak-anak dan para jamaah yang lain, kalau membawa Al-Quran jangan seperti membawa buku yang lain ditanting ini. Ya, bawalah. Dan termasuk saya itu mohon maaf mengatakan begini, kalau meletakkan Al-Quran jangan ditindihin dengan selain Al-Quran. Taruhlah Al-Quran itu di atas buku yang lain. Itu etika namanya. Loh, tadi saya sejak awal bilang antara fikih dengan adab itu sesuatu yang berbeda. Nanti kalau kita bicara fikih, nanti akan ada orang mengatakan, "Loh, itu kan cuma tulisan, itu cuma kertas." Akhirnya nanti koyo siapa itu salah satu band di Indonesia itu yang panggungnya itu kaligrafi apa itu. Itu akhirnya jadi kurang ajar. Maka kita bedakan antara fikih dengan
adab. Kita ini membahas tentang masalah adab, maka etikanya tulisan-tulisan ayat Al-Quran jangan diletakkan di bawah, itu letakkan di atas. Andai kata meja ini ada tulisan ayat Al-Quran hanya di bawah, ya perlu untuk lebih baik dihilangkan. Kalau saya begitu, Ibu. Termasuk saya di rumah itu kalau ada rak buku, kalau memang ada Al-Quran, maka Al-Qurannya itu tak taruh di atas. Jadi ini buku, ini gini ya, ya sudah, ini berarti dibalik, ini aja. Kalau saya seperti itu, ini etika saja. Bawa Al-Quran, taruh begini, gitu. Nggih. Ada yang lain. Nggih. Oh, enggak apa-apa kalau seperti itu. Kalau saya enggak apa-apa. Tapi memang ya, ya salah. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang saya tanyakan, sering kita menemui dalam mengikuti kajian itu banyak orang yang membaca Al-Quran. Itu yang lebih utamanya yang gimana? Baik. Mengikuti kajian itu atau ngejar target untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan kalau kita sholat harus membaca iftitah, ya, Ustaz tadi. Bukan membaca iftitah. Apa tadi? Jadi upayakan membaca isti'adzah. Oh, isti'adzah ya. Nah, oh iya udah. Gini Ustaz, biasanya membaca surat Al-Fatihah itu disambung-sambung terus gitu gimana Ustaz? Baik. Pertanyaan yang kedua, hadis yang sahih, Rasulullah itu kalau membaca Al-Fatihah satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Karena di dalam hadis qudsi itu setiap orang membaca Al-Fatihah, setiap satu ayat surah Al-Fatihah itu ada jawabannya. Saya bukakan dalilnya di dalam sebuah hadis qudsi. Ini tafsir Al-Fatihah yang kemarin kita bahas 2 kali pertemuan belum selesai tafsir Al-Fatihah. Masih baru, alhamdulillahirabbil alamin. Ini Ibu coba jenengan amati di sini, ini yang biru ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah Ta'ala hamidani 'abdi. Dan seterusnya. Setiap kita membaca satu ayat Al-Fatihah, Allah langsung jawab. Satu ayat langsung jawab. Satu ayat langsung jawab. Maka berkenaan dengan dalil seperti ini, Rasulullah kalau baca Al-Fatihah tidak pernah menyambung. Walaupun para ulama mengatakan menyambung boleh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Secara fikih qiraah boleh. Tapi kalau kita mengikuti sunnahnya Nabi, satu rakaat berhenti, satu rakaat berhenti, satu rakaat berhenti. Itu wakaf iktidanya. Karena di dalam hadis ini setiap kali kita baca satu ayat langsung dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggih. Pertanyaan pertama tadi tahu? Ya, antara kajian dengan membaca Al-Qur'an lebih afdal mana? Lebih afdal mendengarkan kajian. Nanti ada tilawah hukmiyah, ada tilawah lafdiyah. Maka tilawah lafdiyah dan liwat hukmiyah dijalankan bareng-bareng. Kalau hanya sekedar baca salat itu lafdiyah. Sementara kita yang semacam ini adalah lafdiyah sekaligus hukmiyah. Maka kalau ada orang membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca ini sementara ada kajian berlangsung, itu mohon maaf tidak punya etika. Kalau membaca Al-Quran saja para ulama memberikan hukum semacam itu, opo maneh lek pas ono kajian ngecepret dewi, omong-omongan dewi. Wong baca Al-Quran dengan kajian aja lebih afdal, opo maneh gak maca
ngomong dhewe-dhewe, ngejebret dhewe-dhewe, apa maneh ditinggal turu. Yes, biasanya lek senden sembujung merem mantuk-mantuk. Yes, itu pertanyaan jenengan Ibu. Jadi maka yang afdal itu halaqah. Yang afdal itu halaqah. Kajian itu bukan menyebar. Kajian itu mendekat. Bunder. Enggak kredil rono, enggak kredil rene, enggak kredil rono. Yang memang yang ditunjukkan Rasulullah begitu. Makanya kalau ada MC bilang, "Ibu masuk ke dalam, ibu masuk ke dalam," itu diantaranya itu. Baik. Terakhir, Ustadz mau tanya bagaimana adabnya ketika sholat sambil membaca Al-Quran. baik. Kalau kita sholat itu yang afdal itu membaca Al-Qur'annya bil hifdi, dengan menghafal. Dan memang yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu adalah bil hifdi, dengan hafalan. Pak, apa ndak oleh toh baca Al-Qur'an sambil memegang mushaf dan membaca mushaf secara fikih, lagi-lagi secara fikih? Boleh. Tapi afdal mana antara yang hafal dengan yang memegang? Lebih afdal yang menghafal. Makanya di pertemuan sebelumnya kita bahas adab terhadap Al-Qur'an itu di poin yang nomor terakhir adalah menghafal Al-Qur'an. Lupa aku ngapalno yo angel. Ya mana yang jenengan sudah hafal itu saja dulu sambil pelan-pelan. Ada orang itu yang usianya sudah tua. Dia kemudian belajar untuk menghafal Al-Quran sehari satu ayat, telaten. Lama-lama juga luar biasa. Dan itu ternyata untuk menyembuhkan memori kita yang sudah. Gitu Ibu nggih? Baik, boleh kalau andai kata jenengan, Pak aku gak hafal, untuk sementara ini saya hafal belum hafal. Wis aku tak maca salat tahajud kepingin sing dawa, maca Al-Baqarah wis sampai entek. Monggo saja ini. Boleh juga. Gitu nggih Bu? Baik, mudah-mudahan jenengan saya doakan orang-orang yang bisa menghafal Al-Qur'an dengan baik. Amin, mudah-mudahan. Nggih. Dan mudah-mudahan anak-anak kita pun juga ahli Al-Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada 16 bekal kita untuk interaksi kita baca Al-Quran ya Ibu-Ibu. Semoga bisa kita amalkan. Matur nuwun Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Alhamdulillah. Kita akhiri Ibu-Ibu. Monggo kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.